Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, karena mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, pengalaman yang dialami oleh Santo Paulus, dia ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, itu tidak hanya dikatakan sekali dalam kitab suci, namun ditulis oleh Paulus dalam beberapa suratnya untuk membela diri tentang kerasulannya. Kenapa dia harus mewartakan, bahkan dikatakan sampai ke seluruh dunia? Karena kita tahu sendiri, semenjak Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus itu wafat, warta mengenai Yesus itu untuk seluruh bangsa, tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa. Kita tahu pada saat hari raya Epifani atau penampakan Tuhan didatangi oleh orang-orang Majus dari timur. Dikatakan dari timur berarti bukan orang Yahudi, tetapi simbol seluruh bangsa yang mempunyai peradaban dan juga pengetahuan mengenai kehadiran Mesias. Lalu pada saat Tuhan Yesus disalibkan pun juga kita bisa membaca tulisan yang ada di salib dengan 3 bahasa, Latin, Yunani, dan Ibrani. Berarti kehadiran Tuhan itu sebetulnya untuk seluruh bangsa. Dan Paulus ini mau konsekuen. Mau konsekuen untuk apa? Mewartakan kemana-mana. Jadi dia istilahnya itu, dengan dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia retret sebentar. Retret sebentar itu artinya dia pada saat mengalami penampakan itu, dirinya buta. Buta itu kan berarti orang iso ngopo-ngopo kecuali melihat dirinya sendiri. Kan itu berarti retret. Retret sebentar, lalu dia bisa melihat lagi dan dia berubah total. Ya, ibu, bapak, saudara terkasih, dia mengobarkan semangat yang sudah ditanam oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mempunyai pendapat bahwa kekristenan itu misalnya itu kekristenan sekarang itu karena Paulus. Bukan, Paulus itu sebetulnya mau menekankan apa yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita bertanya, kenapa Paulus itu bisa bertobat selain penampakan? Kenapa? Karena Paulus itu kan dengan semangat dia membantai orang-orang pengikut Tuhan. Kenapa dia bisa berubah menjadi pembela Yesus? Dan dia dibantai dan akhirnya mati sebagai martir. Ada apa? Ibu, bapak, saudara terkasih, karena di Taurat dituliskan bahwa orang yang mati di dalam hukuman, termasuk disalibkan, adalah orang-orang yang terkutuk. Paulus memikirkan itu karena dalam nas di Taurat tertulis begitu. Lalu dia berpikir, Yesus saja mati disalibkan, maka pengikutnya itu pasti akan terkutuk. Maka dia mau menangkapi orang-orang pengikut Tuhan. Tetapi penampakan Yesus kepada dirinya mengubah. Tidak mungkin orang yang terkutuk itu akan begitu mulia dan mampu untuk menampakkan diri kepadanya.
Tentu ini adalah kesalahan pemimpin agama pada waktu itu yang membunuh Yesus. Dia dengan istilahnya itu berubah seperti itu. Dia memikirkan bahwa dengan kebangkitan dan penampakan itu seolah-olah ini memperbaharui Taurat yang baru. Warta tentang kebangkitan Tuhan ini dia gencarkan, dia wartakan kepada seluruh orang. Karena dia sadar bahwa dia ditolak di Yerusalem, maka dia tidak bisa mewartakan di Yerusalem. Dia tidak bisa mewartakan di Palestina. Karena apa? Karena banyak orang yang memusuhi dia. Dan dia kalau dia mengatakan kesaksian, pewartaan kepada mereka yang ada di Palestina, tentu pewartaannya akan ditolak. Maka dia memindahkan pewartaannya kepada bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi. Justru kesedihan yang dia miliki, yang dia rasakan, karena tidak diterima oleh orang-orang di Yerusalem, menjadi blessing bagi gereja. Kenapa? Karena dia mewartakan ke seluruh dunia. Sebetulnya pikiran dari Paulus, dia mau mewartakan sampai ke ujung dunia. Berarti pada waktu itu ujung dunia itu masih dianggap ya sekitar wilayah Portugal, wilayah Spanyol, itu seolah-olah kan ujung. Tapi tidak sampai ke sana, sampai Roma dia harus mati. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini sekedar pengetahuan aja tentang Paulus. Nah, sekarang pewartaannya untuk kita apa? Ibu bapak, saudara terkasih, ternyata kita tidak hanya sekedar mendasarkan iman dalam kitab suci, namun juga pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Allah. Ini harus kita rasakan. Allah itu ternyata tidak hanya sekedar pengetahuan untuk memenuhi otak kita. Tidak. Ternyata kehadiran Allah ini juga betul-betul bisa kita rasakan. Allah hadir. Keesaan Allah bisa dirasakan. Dengan seperti itu, kita akan mampu untuk bisa mewartakan Tuhan kepada semua orang. Kenapa? Karena pengalaman kita, berdasarkan pengalaman kita memberikan kesaksian. Paulus tentu saja dia tidak memberikan pengalaman mengenai dia ikut Yesus ke sana kemari, melihat Yesus membuat mujizat, mendengarkan Yesus yang berkhotbah. Dia tidak bisa memberikan kesaksian tentang itu. Yang dia bisa berikan kesaksian adalah pengalaman dia ketemu dengan Tuhan Yesus pada saat perjalanan ke Damsyik. Nah, pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus itulah yang menjadi bekal kita untuk bisa mewartakan. Maka kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku pengalaman ketemu dengan Engkau. Berikanlah aku pengalaman supaya aku sungguh bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung kehadiran-Mu, namun aku bisa merasakan. Dengan seperti itu, kita semakin dikuatkan untuk bisa memberikan kesaksian. Dan kesaksiannya bukanlah kesaksian hanya sekedar memenuhi otak, tetapi kesaksian yang muncul dari hati yang paling dalam. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari raya atau peringatan atau pesta dari Santo Paulus yang bertobat ini menyemangati kita untuk bisa mewartakan Tuhan Yesus juga dengan hati kepada semua orang. Selamat merenungkan.